Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memegang kendali atas seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, atas segala kasih setiamu yang berlaku atas hidup kami, atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mau bersyukur dan kami mau bersorak-sorai dimanapun kami berada. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, mari satukan kami Tuhan di dalam satu kesatuan yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah kami membawa pujian dan hormat kami bagi Engkau. Biarlah pagi hari ini kami bersorak-sorai, bersuka cita, menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan juga menikmati kami. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu ada atas setiap hati, ada atas setiap keluarga, ada atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan membuka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bersuka cita bersama, bersorak-sorai kepada Tuhan. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, bawa pujian di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya, halamannya dengan pujian. Mari penuhi bait Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbang dengan hati yang bersyukur, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari kita penuhi baitnya ya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Mari katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yes, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan itu baik bagi kita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya keselamanya, lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari angkat hati dan suara, pagi hari ini bersuka cita. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Kami datang padamu Tuhan, halamannya dengan pujian. Kami memenuhi tahtamu dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbang Tuhan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari bersuka cita saudara, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya keselamanya, lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari sama-sama sebab Tuhan
hati kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami, sebab anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang membebaskan jiwa kita. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu bagi Tuhan. Angkat hatimu bagi Dia. Satu hati, satu suara kita nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Mari saudara, satu suara, satu suara kami nyatakan, yes, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari pujikan Tuhan ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kita nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama angkat tangannya yang di rumah dan di tempat ini. Mari katakan, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Haleluya. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, Kau yang menghancurkan kutuk Tuhan, yang membebaskan setiap jiwa kami, dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sama-sama kata, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan yang berjaya, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, yes, atas dunia. Kau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Kau yang menghancurkan belenggu dan gong atas hidup kami. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu berjanji untuk berjalan bersama kami Tuhan. Melewati segala keadaan dalam hidup kami. Baik itu dalam lembah kelam. Baik itu dalam lembah yang berbayang maut. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Biarlah seumur hidup kami mau melayani-Mu dan setia kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Benar tidak ada Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Kau Allah kami yang setia. Haleluya. Mari katakan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, mari katakan, yang seperti-Mu Yesus. Oh, Kau Allah. Mari kita nyatakan dengan segenap hati kita pagi
ada yang seperti-Mu yang mengasihi hidup kami Tuhan. Selama hidupku Tuhan mau mengasihi-Mu. Haleluya. Kaulah yang setia atas hidup kami Tuhan. Oh, yang tak pernah meninggalkanku. Allah yang mengasihiku selamanya. Kami mau setia mengasihi-Mu Tuhan, seperti Engkau setia bagi kami Tuhan. Haleluya. Ya la bala 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 basyanda ya rabase. Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami bagi-Mu Tuhan. Pujian kami sembah. Mari sembah Tuhan. Mari nyatakan kasih-Mu bagi Dia pagi hari ini. Mari nyatakan kekaguman-Mu akan Dia. Kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau. Kami takjub akan kasih-Mu Tuhan. Kau yang mengasihi hidup kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ya la bala 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 basyanda ya rabase. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya la masyanda ya rabase. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang mari katakan dengan segenap hati. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sudah terbukti Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Ku terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Setelahnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kami boleh berkumpul di tempat kami ini untuk beribadah kembali Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah daerah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus kuatkan mereka, Tuhan karuniakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan roh ketegasan pada mereka Tuhan, agar mereka boleh bertindak tegas dalam mengawasi dan mengendalikan kepatuhan warga-warga kami di Oku ini Tuhan, dalam menjalankan protokol kesehatan, mengingat ya Tuhan, besarnya angka pertambahan kasus positif yang baru setiap harinya. Kami berdoa untuk semua pemerintah daerah kami Tuhan, dimanapun juga mereka berada Tuhan, baik kami yang di Oku ini, di Sumatera ini, di Jawa Tuhan. Kami mohon Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka Tuhan, untuk bisa bertindak tegas dalam mengawasinya semua ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat di Indonesia ini secara khususnya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, agar mereka bisa mengendalikan diri mereka masing-masing. Karena kami berharap Tuhan, kami sangat berharap Tuhan, pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Tuhan, kami mohon Tuhan, Tuhan berikan kedisiplinan kepada semua masyarakat kami Tuhan, agar gereja-gereja kami boleh kembali penuh Tuhan, boleh kembali penuh untuk jemaat-jemaat boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah, terutama dalam masa-masa menuju new normal ini. Kami berdoa Tuhan, karena kami tahu saat-saat ini adalah sangat-sangat yang sangat baru untuk mereka. Kami juga tidak tahu Tuhan bagaimana mengajari mereka dalam masa-masa new normal ini. Karena kami tahu Tuhan banyak sekali kesulitan bagi anak-anak sekolah kami dalam mereka bersekolah melalui jalur online ini Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat banyak kesulitan bagi anak-anak kami menuju area baru ini Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong anak-anak kami Tuhan. Karuniakanlah roh ketekunan pada mereka Tuhan, agar mereka boleh belajar secara mandiri. Kami juga berdoa untuk semua guru, semua dosen dimanapun juga mereka berada. Kami tahu Tuhan banyak sekali kesulitan yang mereka hadapi juga. Tapi kami yakin dan percaya semuanya ada di jalan Tuhan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin pada Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami ini. Tuhan tolong para guru kami. Tuhan tolong para dosen kami Tuhan. Agar semuanya boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Dan semua rencana Tuhan boleh juga tergenapi. Tuhan Bapa kami di surga, juga sebentar lagi kami akan beribadah, mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan, tolong diamkan semua suara dalam hati kami Tuhan, kecuali suara Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada kami, melalui Bapak Gembala kami, karuniakanlah dia roh hikmat-Mu Tuhan, agar dia boleh menyampaikan kehendak Tuhan di minggu pagi ini. Persiapkan hati kami masing-masing Tuhan, persiapkan juga jalur internet yang sedang kami pakai Tuhan. Biarlah semuanya menjadi sarana Tuhan untuk berbicara pada kami. Sekali lagi kami mohon Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini, baik kita yang di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya memampukan kita untuk menjalani kehidupan sehari demi sehari sampai apa yang dirancang Tuhan menjadi genap di dalam kita. Haleluya. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat dalam sukacita dan pertolongan Tuhan. Juga selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang pelayan Tuhan, juga mungkin
beberapa saudara yang juga berbakti pagi hari ini di tempat ini. Pagi hari ini kita akan sampai pada sebuah kebenaran yang seharusnya menjadi bagian yang juga sering kita alami dalam hidup. Ini sebuah peristiwa yang penting, yang banyak kali kita mengalaminya dalam hidup ini. Karenanya mari kita mendalami peristiwa yang terjadi dari beberapa contoh istimewa dari kisah perjalanan dan kehidupan Rasul Paulus. Jadi pentingnya menyendiri dengan Tuhan. Kalau Anda mau menggunakan sebuah kata isolasi diri, juga tidak salah. Ya, mengisolasi diri, menyendiri, tetapi bukan menjauh dari Tuhan, melainkan supaya Anda bisa punya waktu yang lebih berkualitas, yang khusus dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita melihat ini sebuah perjalanan yang ketiga dari perjalanan misi Rasul Paulus. Dan dalam perjalanan pulang, peristiwa ini dicatat dengan teliti oleh tabib Lukas. Kita bisa lihat screen penuhnya. Oke, ya. Nanti mungkin bisa kembali ke sini, tapi screen penuhnya dulu. Kita bisa lihat. Oke. Nah, jadi kita melihat perjalanan ketiga dari Rasul Paulus. Dia memulainya dari Antioquia dan kemudian pergi ke Asia, pergi sampai ke Eropa, daerah-daerah Makedonia. Tujuannya adalah untuk menguatkan kembali iman jemaat Tuhan yang sudah dibangunnya. Tujuannya untuk membuat mereka tetap teguh, karena di tempat-tempat yang dia telah membangun jemaat itu, dia ingin mereka tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Meskipun Rasul Paulus tidak bisa terlihat secara jasmani, tetapi dia mendorong setelah menetapkan para penatua pemimpin di tiap jemaat. Dan dalam perjalanan yang dicatat dari Kisah Rasul pasal yang ke-20, itu yang tadi kita mau kembali ke sana. Inilah yang kita mau baca pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 13, 14 sampai ayat yang ke-16. Mari kita membacanya. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ini sebuah pilihan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ayat 14, ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Ayat 16, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Nah, jadi kita melihat sekali lagi, ini adalah keadaan yang dicatat dalam Injil Lukas, ya. Jadi ada perjalanan dari Troas menuju Asos. Teman-teman seperjalanannya, satu timnya melalui perjalanan laut. Tapi Paulus memilih untuk berjalan kaki, berjalan darat sendirian. Memang ini sebuah jarak yang jauh lebih singkat. Tetapi catatan menyatakan bahwa di masa itu ini sebuah perjalanan yang tidak mudah, dan bisa jadi ada banyak gangguan orang-orang jahat, penyamun dan sebagainya. Mengapa Rasul Paulus memilih berjalan kaki sendirian? Ada beberapa pendapat. Sebagian menafsirkan bahwa Paulus ingin memberitakan Injil dalam perjalanan sehingga dia mau berjalan sendiri. Tetapi beberapa pendapat menyangkal atau menyanggahnya.
Karena kalau dia mau pergi memberitakan Injil, sangat jarang Paulus pergi seorang diri. Toh bersama dia juga ada timnya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Paulus ingin ketemu dengan seseorang di perjalanan. Ini pun tidak terlalu kuat, sehingga mayoritas teolog meyakini, menafsir, bahwa pasti ada yang Paulus ingin lakukan. Dia ingin mengisolasi dirinya sendiri untuk satu tujuan atau karena alasan tertentu. Ini yang lebih banyak pendapatnya. Saya pun berpendapat seperti ini. Mengapa dia memilih untuk berjalan darat sendirian? Ada resiko perjalanan darat tidak seaman seperti yang sekarang kita duga. Dan tidak ditemani oleh rombongannya. Karena dia punya alasan tertentu. Dia ingin menyendiri dengan Tuhan. Tentu ada latar belakangnya. Sebelum-sebelumnya kalau kita meneliti catatan Kisah Rasul, kepada Paulus telah disampaikan pesan, peringatan, bahwa ada bahaya menanti dia di Yerusalem. Sebab di mana saja dia pergi memberitakan Injil, musuh-musuh kebenaran seringkali menghadangnya. Berkali-kali berupaya membunuh Rasul Paulus, seorang yang tadinya begitu giat mengabarkan kebenaran agamawi, tetapi Tuhan mengubah hidupnya sehingga sekarang dia menjadi pemberita kebenaran yang dulu dilawannya habis-habisan, yang dulu diupayakan untuk menghancurkan dan membungkam ajaran Yesus Kristus dan para muridnya. Ketika orang ini berbalik 180 derajat, pihak kawan sebelumnya sekarang menjadi lawan yang paling sengit. Di mana Rasul Paulus pergi memberitakan kabar baik, di situ juga ada perlawanan dari pihak agama yang dianut Saulus sebelumnya. Jadi ada banyak peringatan dan Tuhan sendiri mengatakan kepada Ananias bahwa dia sudah memilih Saulus, seorang yang dituntun Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Meskipun dia akan mengalami penderitaan, aniaya yang hebat. Itu Tuhan sudah sampaikan kepada Ananias. Itu Tuhan sudah sampaikan kepada Saulus. Dan nanti kita lihat juga ada banyak peringatan-peringatan yang disampaikan kepada Paulus. Sehingga kalau dia membuat sebuah keputusan yang ada agak aneh sedikit, memisahkan diri, memilih berjalan di tengah hutan, pasti ada alasannya. Keadaan seperti ini patut kita dalami, karena ada kebenaran yang penting. Dalam hari-hari sekarang ini, beberapa orang, beberapa kota, beberapa komunitas masyarakat seperti terkurung, terbatasi geraknya secara fisik, meskipun secara virtual tidak ada yang bisa membatasi. Jika kemajuan teknologi informasi tidak membatasi seseorang, meskipun secara fisik harus dibatasi jaraknya, tidak bisa pergi dengan mudah ke satu kota, ke satu tempat, berkumpul di keramaian, tetapi melalui teknologi informasi orang bisa berkumpul. Semakin banyak pertemuan-pertemuan virtual. Ini hendak menunjukkan bahwa selalu ada jalan untuk Anda mencari dan menemukan Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kita tidak bisa menghampiri Tuhan secara fisik karena dia ada dalam terang, dalam kemuliaan. Tetapi roh kita bisa menyatu, menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Kebenaran yang paralel dikuatkan dengan adanya teknologi informasi, bahwa jika orang bisa berkumpul secara virtual, maka secara rohani tidak boleh ada satu apapun yang membatasi Anda untuk menyembah, bersekutu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan terperangkap dengan situasimu sehingga Anda lalai untuk menjadi seorang penyembah, memuliakan Tuhan. Jangan terjadi seperti Nebukadnezar, jangan terjadi seperti Belsasar
yang Tuhan menilai, menguji dan menimbangnya tidak berbobot, terlalu ringan dan tidak memuaskan Tuhan. Seperti sekam yang ditiup angin dan hilang begitu saja. Tuhan ingin Anda semakin berbobot di hari-hari ini. Kuncinya adalah menggunakan kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan. Nah, sebelum Paulus memasuki situasi yang sulit dan berbahaya untuk kembali ke Yerusalem, karena ini perjalanan menuju ke Yerusalem, dia perlu waktu sendirian untuk merenungkan perjalanan kehidupannya, serta berkomunikasi lebih intim dengan Roh Kudus dan dengan Yesus yang memanggil dan mengutusnya. Dia memerlukan waktu itu. Meskipun di kapal dia bisa, tetapi dia ingin mengambil waktu sendiri untuk berjumpa dengan Tuhan. Pasti, saya yakin Paulus bukan sekali saja mengambil waktu untuk menyendiri, mengisolasi dirinya. Dia menceritakan kepada jemaat di Korintus bagaimana seringkali dia mencari Tuhan dalam kesendiriannya. Nah, tetapi yang kita baca sangat jelas karena ada rentetan yang kita mau pelajari. Perjalanan hidup dan pelayanan seorang Paulus pergi ke bangsa-bangsa yang lain dengan tantangan yang begitu berat. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Secara logistik, transportasi, kemudahan-kemudahan berkomunikasi hampir tidak ada. Semua harus ditempuh secara manual. Semua catatan harus ditulis di atas kulit kayu atau mungkin barang yang lain. Tidak semudah mengirim surat, harus mengutus orang yang harus berangkat dan pergi. Jadi keadaan seperti ini menuntut dan mendorong Paulus maksud saya. Namanya dulu Saulus tetapi dia menjadi Paulus. Mencari Tuhan. Saya yakin ini juga menjadi sebuah pengalaman yang sering dan harusnya kita lakukan. Kita membutuhkan waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi bagi Paulus saat itu, pergi atau kembali ke Yerusalem seperti seorang yang menyerahkan nyawanya. Jadi karenanya dia perlu sungguh-sungguh menyiapkan hatinya menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya ini. Nah, mari kita lihat kebenaran pada bagian pertama ini. Bahwa menyendiri bersama Bapa itu merupakan hal yang baik bagi kerohanian kita. Karena itu akan menguatkan iman, menguatkan hati, membuat kita makin fokus kepada tujuan kehidupan. Ingat kita pengembara di bumi ini. Anda musafir di bumi ini. Satu waktu Anda akan kembali ke rumah Bapa. Kalau jalan Anda lurus di hadapannya. Kalau hati Anda merindukan Tuhan. Kalau hidupmu mau dituntun oleh Tuhan. Maka dia akan menuntun langkah demi langkah yang pada akhirnya di ujung jalanmu ada di rumah Bapa yang kekal. Supaya ketika kita menyelesaikan perjalanan kita, perlombaan iman kita, bukanlah satu basa-basi. Kalau ada yang menuliskan kalimat, dia telah pulang, dia telah menyelesaikan pertandingan iman yang baik. Karena memang dia telah menjalaninya. Satu waktu, kalau kita selesai, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, saya tidak tahu kapan kita akan selesai. Tapi jika waktunya tiba kita selesai di penghujung jalan. Dan ada orang menuliskan kalimat ini, dia telah menyelesaikan pertandingan imannya. Dia telah berlomba dengan baik. Maka itu bukan sebuah tulisan basa-basi. Hari-hari ini kalau ada orang meninggal, secara kesantunan kita akan berkata, selamat jalan, Anda sudah selesai. Tetapi sesungguhnya kita mencermati apakah dia sungguh-sungguh menyelesaikan pertandingan imannya. Benarkah dia sudah mengikuti perlombaan dengan baik? Benarkah dia melakukan apa yang Allah kehendaki sebagai peserta perlombaan itu? Sehingga kalau waktunya tiba, seharusnya memang dia telah menyelesaikannya dengan baik. Menyendiri adalah kesempatan yang baik untuk Anda kembali fokus. Kita adalah seorang musafir.
Kemana kita akan pulang? Ke rumah Bapa yang kekal. Yesus sendiri melakukan dan memberikan teladan buat kita. Matius pasal 14 ayat 23 mencatat, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Ada yang jalan darat, murid-muridnya disuruh naik perahu. Yesus sendiri naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus masih sendirian di situ. Baru nanti kira-kira subuh, dia melihat di kegelapan malam, di kejauhan dari jarak, tapi dia tahu murid-muridnya sedang bergumul antara hidup dan mati. Karena badai menerpa perahu mereka, dan dia menghampirinya. Mereka melihatnya satu sosok yang berjalan di atas air yang sedang bergelombang dengan hebat, karena badai dan angin ribut. Dia menjumpai muridnya dan menolong mereka di saat yang paling tepat, di saat yang kritis. Tetapi sebelum itu, Yesus mengambil waktu berdoa. Ada banyak hal yang dicatat oleh Alkitab, baik dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas. Yesus menyendiri, bersekutu kepada Bapa. Dia Allah dalam rupa manusia, memberikan teladan kepada kita, mengajar kita untuk menyendiri, mengajar kita untuk mengambil waktu di tengah rutinitas dan kesibukan kita mencari Tuhan. Jangan lalaikan kebiasaan baik ini. Jangan lalaikan dan lepaskan hal yang baik ini atas nama apa yang disebut urgent dan mendesak. Anda tidak layak, Anda tidak patut menggeser hal yang penting ini. Karena kadang-kadang hal yang mendesak mendorong hal yang penting ini untuk Anda tidak lakukan. Memang banyak hal yang mendesak. Tetapi kalau Anda harus terus melakukan hal yang mendesak, Anda tidak melakukan yang penting dalam hidupmu, demi hidupmu di bumi sampai kepada kekekalan, maka Anda tidak akan pernah melakukan hal yang penting ini. Dan itu membuat engkau kehilangan kesempatan bersekutu dengan intim kepada Tuhan Bapamu. Yesus menjadi teladan. Dia mengajari kita untuk mencari Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang sangat sibuk sampai kita melupakan hal yang paling penting dalam hidup kita, bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur, faktanya manusia itu sering seorang diri di bumi ini. Betul, idealnya kita ini makhluk sosial. Kita inginnya berkumpul, berkawan. Tapi mari saya mengajak kita melihat, di saat-saat yang penting dalam hidup, justru kita harus menghadapinya sendirian. Ya, betul ya? Kecuali di dalam rahim ibumu ada kembar 2, kembar 3, kembar 6. Tapi pada umumnya, kita yang lahir sendirian di rahim ibu, kita lahir sendiri, dan kemudian ketika meninggal pun sendirian. Beberapa hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang mungkin tidak terkena COVID-19, ketika meninggal dalam masa pandemi ini, maka kepada orang yang meninggal ini, di tempat-tempat yang ketat menjalankan protokol kesehatan, tidak membolehkan jenazah berlama-lama disemayamkan. Dalam hari yang sama, paling tidak besoknya harus dikuburkan. Supaya tidak ada keramaian. Meskipun dia negatif dari penularan COVID-19. Ini suasananya, ini keadaannya. Kita harus beradaptasi. Jangan lengah. Jangan jadi bebal, mengizinkan kerumunan yang memungkinkan terjadinya penyebaran. Sehingga kalau kita harus berkerumun atau ada di tengah orang banyak, jaga diri,
Ya kan? Minggu depan kalau kita mulai kebaktian onsite, Anda juga harus menggunakan masker, mendisiplin diri. Yang punya face shield, pakai itu, karena itu akan jauh lebih aman. Menjaga jarak. Jaraknya sudah dibagi, sangat aman, ya, sehingga kapasitasnya berkurang banyak. Tetapi kalau ini diisi sesuai dengan kursi yang ada, ini sudah sangat mematuhi protokol kesehatan tentang jarak yang aman. Selebihnya kehidupan kita sehari-hari untuk kita tidak teledor. Tetapi kembali kepada kebenaran ini, seorang yang lahir sendirian, dia pun meninggal sendirian. Kita makin jelas melihat contoh di masa COVID, orang dikubur begitu saja, ya kan? Bahkan tanpa pendeta, tanpa pemuka agama, tanpa upacara agama, petugas kesehatan membawa, kemudian masukkan, kubur, selesai, pulang. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita tahu bahwa kematian adalah sebuah pintu untuk masuk kembali kepada Bapa, dan cara penguburan tidak menentukan status keselamatan kekal kita. Amin. Ya. Nah, sama kalau kita juga melihat orang masuk ke sekolah, diantar orang tuanya, kakaknya, saudaranya, tapi waktu dia ujian, dia harus menghadapi meja ujian, kertas ujian sendiri. Waktu seorang dipanggil wawancara, dia juga harus menghadap sendirian. Kalau kita pernah jadi pasien atau mengantar saudara kita yang akan dioperasi, kita bisa menemaninya sampai batas tertentu. Waktu pintu ditutup, pasien itu sendiri ada di meja operasi sendirian. Jadi dalam hal-hal yang penting, sebetulnya manusia menghadapi hidup ini sendirian. Kenapa kita tidak merenungkan bagaimana kesendirianmu dengan Tuhan bisa menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk mencari Tuhan? Kita perlu mengambil waktu mengisolasi diri, menyendiri dengan Tuhan. Sebab sangat penting bertemu Tuhan secara pribadi. Nah, bagian yang kedua kita lihat, apa yang Paulus lakukan setelah dia berjalan kaki. Dia mendapatkan kekuatan dan peneguhan. Kalau kita melihat ayat 16 dari Kisah Rasul pasal 20. Lukas menjelaskan, Paulus sudah memutuskan tidak singgah di Efesus dan buru-buru supaya jangan habis waktunya di Asia dan tiba di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Catatan Lukas dalam ayat 16 adalah setelah Paulus berjalan sendirian dari Troas menuju Asos. Sehingga waktu mereka menjemput di Asos, Paulus berkata, kita nggak perlu mampir di Efesus. Efesus sebetulnya adalah kota yang penting bagi pelayanan Paulus. Ada jemaat yang di sana dia mendidik mereka. Kalau kita membaca 6 pasal kitab Efesus, maka kita melihat kesempurnaan gereja. Dan hal-hal yang dirancang Allah atas gereja. Pelayanan 5 jawatan ada di Efesus pasal yang keempat. Kesempurnaan gereja pada akhirnya disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus. 3 tahun lebih dia ada di sana. Mengajar mereka siang dan malam. Tapi kali ini Paulus menganggap dia harus secepatnya sampai ke Yerusalem sehingga tidak perlu mampir menghabiskan waktu di Efesus. Maka dia meminta para penatua untuk datang menjumpainya di satu tempat yang disepakati sementara kapal mereka berhenti berlabuh. Sehingga di pantai itulah Paulus memberikan wejangan, dorongan kepada para penatua Efesus. Saling mendoakan mereka. Tetapi dia sendiri tidak masuk bertemu dengan jemaat yang ada di Efesus. Dia memutuskan untuk segera ke Yerusalem. Padahal kita tahu, ke Yerusalem saat itu adalah berarti Paulus seperti seorang yang menyerahkan nyawanya. Karena pembenci-pembencinya, perusuh-perusuh itu
telah datang ke Yerusalem menantikan kedatangannya. Mengapa Paulus buru-buru ke Yerusalem? Saya dapati setidaknya ada 3 hal ini. Pertama, dia mengantarkan persembahan kasih dari jemaat-jemaat non-Yahudi yang tersebar di Asia dan di Eropa, di Makedonia. Kita ingat, sebelum ini dia telah menulis surat untuk mereka menolong dan memberkati bangsa Yahudi yang ada di Yerusalem, orang kudus yang waktu itu dalam kesusahan. Paulus mengumpulkan persembahan itu. Dia berkata, aku akan mengutus seorang yang dapat dipercaya. Tetapi jika dianggap perlu, aku sendiri yang akan mengantarkan persembahan itu kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Yang kedua, dia mau mengunjungi dan memberi laporan kepada para penatua di Yerusalem. Karena dia ditugaskan Tuhan untuk ke bangsa-bangsa yang lain. Yerusalem meskipun kota kecil, negara jajahan, tetapi Paulus tidak ingin melupakan dari mana dia dipanggil Tuhan. Dia ingin tetap menjaga hubungan dengan para penatua, soko guru di Yerusalem. Kelak terpisah, Yerusalem menjadi pusat pemberitaan Injil dan menjadi gerakan kekristenan di bagian timur. Dan kemudian karena perkembangan kota, Roma menjadi pusat kekuasaan. Dan dari situ juga Injil diberitakan. Sehingga kemudian terbentuklah semacam dua arah, dua kiblat. Gereja kekristenan yang berkiblat ke timur. Sampai sekarang dikenal gereja-gereja ortodoks, gereja koptik dan sebagainya. Dan gereja yang punya latar belakang bergaya Yunani Eropa. Gereja-gereja Romawi. Jadi ini dua yang waktu itu belum sangat nampak. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, Roma menjadi kekaisaran yang kuat. Dan itu mengimbas kepada pergerakan pemberitaan Injil. Sehingga kemudian seolah-olah Roma menjadi pusat pekabaran Injil dunia. Dan Paulus tidak ingin supaya terbelah. Dia mendatangi penatua di Yerusalem, menyampaikan laporannya. Dia menghormati. Dia memberikan waktu untuk menyampaikan semua rincian pelayanannya, mempertanggungjawabkan pelayanannya. Meskipun dia dipanggil Tuhan. Ini prinsip yang baik, melaporkan kepada orang sebagai sebuah bentuk pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Jangan jadi manusia yang berkata begini, saya cuma bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya nggak bertanggung jawab dengan institusi. Saya nggak bertanggung jawab dengan bos. Saya nggak bertanggung jawab dengan orang tua. Saya nggak bertanggung jawab dengan orang lain. Saya cuma tanggung jawab dengan Tuhan. Keliru. Di mana Anda ada, meskipun Anda bertanggung jawab langsung dengan Tuhan, tapi ada lembaga manusia, entahkah di dunia kerja, pendidikan, gereja, pelayanan dan sebagainya, Anda tidak boleh mengabaikan hierarki itu. Nah, kemudian yang ketiga alasannya, dia mau berbakti merayakan Pentakosta. Kenapa? Karena ini saat yang penting untuk orang datang ke Yerusalem berbakti, banyak orang dari seluruh dunia. Dan ini menjadi kesempatan untuk Rasul Paulus mengabarkan kabar baik. Ya, kalau dia pergi ke tempat-tempat yang lain juga pergi ke sinagog, mencari orang Yahudi pertama-tama, dan kalau tidak ada mereka menerimanya, dia pergi ke bangsa-bangsa yang lain. Tetapi sekarang ke Yerusalem, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa akan datang merayakan Pentakosta. Dan Paulus ingin ada pada momentum yang penting itu untuk berbakti dan mengabarkan kabar baik. Nah, sampai kepada bagian yang kita mau lihat. 3 keyakinan yang menguat setelah Paulus menyendiri dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhannya hilang di situ. Ya memang mungkin samar ya. Menyendirinya kelihatan, dengan Tuhannya nggak kelihatan. Tapi maksud saya tadi nggak begitu buatnya. Ya. Saudara bisa lihat di rumah, menyendiri dan dengan Tuhannya ada di warna yang lebih redup. Yang pertama, keyakinan keselamatan. Dia semakin diyakinkan. Dari mana kita melihatnya? Setiap orang bisa mengalami rasa takut tatkala kematian datang mendekat. Atau waktu orang menghadapi tantangan dan bahaya yang dahsyat. Paulus juga manusia biasa. Ya. Tetapi dia mencari waktu untuk merenungkan keyakinan keselamatannya melalui kayu salib Yesus.
Dan itu saat untuk dia menerima kelimpahan kekuatan iman akan keyakinan keselamatannya. Dia menjadi seorang yang semakin kokoh bahwa hidupnya adalah anugerah. Dia mengakui dia diselamatkan karena kasih karunia Allah, anugerah Allah. Sehingga kalaupun dia membawa persembahan dan pergi ke Yerusalem, dia akan mati di sana. Tapi dia yakin Tuhan akan membawa dia ke sorga. Jadi orang yang pergi ke Yerusalem dalam posisi sebagai Paulus, dia yakin dia sudah diselamatkan karena anugerah Allah. Dan kalaupun nantinya dia mati, dia tahu Tuhan akan membawa dia ke sorga. Dan itu pernah dia sampaikan kepada Timotius anak rohaninya, 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dia sangat yakin Tuhan menyertai dia, menolong dia. Meskipun itu tidak berarti dia tidak mengalami hal yang sukar. Jangan salah mengerti kalimat ini. Kadang-kadang orang berkata, kalau Tuhan beserta saya, berarti tidak ada yang sukar. Begitu kan Pak? Enggak. Bukan itu maksudnya. Paulus juga mengingat pasti firman Tuhan dalam Yohanes pasal 11 tentang kematian dan kebangkitan. Yohanes 14 yang berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat dan tersedia bagi kita. Anda harus meyakinkan keselamatanmu atas anugerah Allah melalui korban Yesus dan berjalan dalam alur kebenarannya, supaya pada akhirnya apapun peristiwa kehidupanmu, engkau tetap ada di dalam keselamatan yang tersedia. Sehingga Paulus tidak lagi takut terhadap kematian, meskipun ancaman kematian di depan matanya. Nah, bagi kita, bagaimana cara mengukur iman? Ya kan? Apakah hanya menceritakan ayat-ayat, menghafal banyak, kemudian kita menjadi orang yang sangat beriman? Salah satu ukuran yang sederhana, apakah kita takut menghadapi kematian secara fisik? Ya, di masa seperti ini, pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Apakah Anda takut menghadapi kematian? Tentu saya mendorong saudara dengan sungguh-sungguh untuk menjaga hidup, menjaga diri, kebersihan, mematuhi semua protokol kesehatan yang diperlukan. Tetapi saya ingin berkata, apakah Anda takut menghadapi kematian? Entahkah melalui penyakit, entahkah mungkin dengan tidak tanpa penyakit. Karena untuk mati, tidak ada syarat apapun juga. Salah satu ukuran sederhananya, apakah Anda takut dan gentar menghadapi kematian jasmani? Semakin mantap iman, semakin kita tidak takut terhadap kematian. Sebab Tuhan berjanji untuk membangkitkan kita kembali. Tubuh ini sementara. Ini bejana tanah liat yang satu waktu, kalau itu kemah, akan dibongkar. Bejana tanah liat ini tidak abadi. Satu waktu dia rusak. Tetapi yang ada di dalam kita adalah harta yang kekal, roh yang hidup, roh yang kekal, roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Sehingga kita berkata, kalau satu hari tubuh jasmani ini berhenti berfungsi, maka kita ada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Yang kedua, ukuran iman adalah Anda bisa merasa puas atas pemeliharaan Tuhan dalam dirimu sehari demi sehari. Sehingga Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Seorang yang beriman, seorang yang mengakui Allah menuntun memelihara hidupnya. Sehingga apa yang dia terima, apa yang dia alami atas izin Tuhan, dan semuanya mendatangkan kebaikan pada akhirnya bagi dia, selama dia berjalan dalam kebenaran. Ada satu kisah yang diceritakan, seorang menderita kanker hati yang parah. Pendetanya datang dan berdoa untuk kesembuhannya.
Tapi secara medis dia sudah tahu. Hasil lab menunjukkan dia sudah sangat parah. Hanya beberapa saat saja. Jadi dia berkata, pendeta nggak perlu doakan kesembuhan buat saya. Tapi doakan supaya saya tetap kuat dalam iman. Menghadapi kenyataan. Dan orang ini kemudian meninggal dunia. Dengan iman yang teguh. Bahwa Tuhan penebusnya adalah pemilik jiwanya. Sudah menyediakan tempat baginya di sorga. Seorang yang mantap dalam iman. Dia bisa menjalani hidup ini dan menyelesaikannya dengan baik. Keyakinan yang kedua yang diperkuat Tuhan dalam hidup Paulus. Dia menjadi semakin yakin akan penyertaan Tuhan. Ketika dia berjalan sendiri, dia menyadari Tuhan Yesus menyertai dia. Di mana saja dia dituntun olehnya. Bahkan nanti kalau dia tiba di Yerusalem. Kisah dari seorang utusan Injil di Afrika adalah sebuah kebenaran yang tidak pernah lepas dari ingatan saya. Dan saya berharap kita juga mengingatnya. Livingstone, seorang dokter yang diutus ke Afrika, berkata, "Utus aku kemana saja engkau mau aku pergi, asal engkau menyertai aku. Tanggungkan kepadaku semua beban, betapapun beratnya, asal engkau memberikan aku kekuatan." Itu doa yang luar biasa. Jadi Paulus yakin bahwa kemana Tuhan menuntun dia, Tuhan akan menyertai dia. Kalau kita merasa nyaman bersama dengan Tuhan, tapi sesungguhnya saat menghadapi kematian, pertolongan dan hiburan dari manusia tidak cukup. Ya, lebih baik Anda mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat yang paling kritis, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Yang pernah mengalaminya bisa menyaksikannya. Amin. Bahwa hanya Tuhan yang bisa. Hiburan manusia terbatas. Kebersamaan dengan orang-orang terdekat terbatas. Sebab Anda harus menghadapi kehidupan sendirian. Paulus memilih jalan darat, berjalan kaki sendiri. Sebab dia ingin menghadap Allah secara pribadi dalam kesendiriannya. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Seperti yang Tuhan janjikan dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kira kebenaran ini menguatkan kita sekalian. Untuk tidak ragu. Paulus tidak takut. Dia berani menghadapi kesulitan apapun. Dan biarlah ini juga memberikan kekuatan yang baru. Terus menerus dalam hidup kita. Walaupun kita membaca pada akhirnya dia ditangkap di Yerusalem. Diadili berkali-kali. Silih berganti wali negeri. Ditahan, dikurung 2 tahun. Dengan tentu privilege tertentu karena dia warga negara sipil Romawi. Tetapi dia dibelenggu. Dia dibatasi hak-haknya. Karena dia dianggap terdakwa. Sampai kemudian dia mengajukan banding ke Kaisar di Roma. Nah, sementara di Yerusalem pada kali pertama sudah ada orang berjanji bersumpah mengutuk diri untuk tidak makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Kabar ini bocor kepada keponakannya dan keponakannya cerita kepada kepala pasukan dan Paulus dijaga ekstra karena dia seorang warga negara Roma. Nah, tetapi Tuhan menyertai Paulus dan melindunginya melalui pasukan tentara Romawi. Jadi Tuhan bisa menolong kita dengan banyak cara. Ya, bayangkan seorang pengabar Injil, secara etnis dia adalah orang Ibrani, tapi dia adalah warga negara Romawi sekaligus. Sesuatu yang dimungkinkan dalam sistem di mana orang bisa memiliki 2 warga negara. Tuhan memakai pasukan Romawi untuk melindungi Paulus. Dan waktu dia berjalan ke Roma dalam pelayarannya untuk naik banding kepada Kaisar, Tuhan menyertai Paulus sehingga lolos dari kematian karena badai yang sangat hebat. Kita pernah membahas ini. Begitu hebatnya selama 2 minggu tidak ada matahari, tidak ada bintang, di tengah ombak
diombang-ambingkan. Semua sudah putus asa. Tapi Paulus didatangi malaikat dalam satu penglihatan. Kemudian dia menguatkan semuanya. Para tentara yang juga takut, para tawanan anak buah kapal, Paulus menjadi berkat, menghibur, menguatkan mereka semuanya. Ini kalimat salah satunya dalam ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Malaikat sudah berkata tidak ada satu orang pun di kapal ini yang akan binasa karena engkau Paulus. Sehingga 276 orang di kapal itu, baik tentara yang mengawal tahanan ini maupun tahanan itu sendiri dan anak buah kapal, 276 orang. Malaikat berkata tidak ada seorang pun yang mati karena engkau. Jadi ketika Paulus punya tujuan untuk pergi ke Roma, naik banding sambil memberitakan kabar baik di pusat kekaisaran, Tuhan menyertai dia. Dan selama Tuhan menyertai seseorang, seperti Tuhan menyertai Saulus, tidak ada tangan jahat, tidak ada badai hidup, tidak ada angin ribut, tidak ada apapun juga yang menghancurkan hidupmu. Pegang keyakinan ini. Selama engkau berjalan bersama Tuhan dalam tujuannya, engkau akan mengalami kesulitan, bisa terjadi, tetapi itu tidak menghancurkan hidupmu. Karena Tuhan punya tujuan yang belum selesai dalam hidupmu. Mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Supaya satu hari orang juga berkata, karena kamu Pak, kami semua selamat. Karena ada kamu Pak, maka kami semua lolos. Seperti itulah yang disampaikan kepada Paulus. Karena engkau, semua orang ini 276 ini, semua selamat. Wow. Jadilah seorang yang hidup dan berjalan bersama Tuhan. Amin. Sehingga di mana engkau ada, engkau bisa jadi berkat untuk menghibur dan menguatkan orang. Jangan jadi Yunus. Terbalik kalau Yunus kan. Karena Yunus kapalnya diombang-ambing, karena Yunus orang ketakutan semua. Dan orang berkata, "Woi, gara-gara kau inilah Yunus, kami menderita semua." Tapi Saulus berbeda. Walaupun akhirnya Yunus bertobat. Jadi kalau ada yang seperti Yunus, pagi ini bertobat dan jadi seperti Paulus. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara lihat ini tahun 1859. Anda search, Anda akan menemukan catatan ini. Seorang Perancis bernama Charles Blondin nekat menyeberangi bentangan sungai Niagara yang luasnya 340 meter di atas tambang baja. Menyeberangi di ketinggian 50 meter. Itu ada di dalam catatan koran yang lama. Seperti itu koran zaman lama. Sudah lihat tulisannya. Rumit. Bacanya aja mikir. Ya, banyak gayanya tulisannya, ya kan? Ya. Dia mendemonstrasikan kehebatannya. Dia bertanya kepada orang, "Kalian percaya saya bisa pergi ke sana dan balik lagi dengan selamat?" Orang percaya. Dan dia melakukannya. Sesudah dia berjalan sekali, dia bertanya lagi, "Siapa yang mau ikut dengan saya?" Nggak ada. Orang bisa membayangkan 50 meter di atas sungai. Dan kemudian deras begitu. Bentangannya 340 meter, panjang. Tapi tiba-tiba di situ katanya ada seorang pria yang mau digendong oleh Charles Blondin ini. Ini kisah yang benar. Sudah bisa search dan menemukannya. Walaupun nanti dia juga meninggal akhirnya. Di tahun 1860 kalau nggak salah. Karena kecelakaan. Nah, kalau kita menguatkan keyakinan penyertaan Tuhan, seturut dengan janji-janji Tuhan. Jika kita memegang iman itu dengan baik, maka ada banyak pertolongan terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan lemah iman. Anda harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sama seperti pria yang mau digendong oleh Charles Blondin ini. Siapa pria itu? Ternyata pria ini adalah manajernya. Dia mengenal dan menaruh kepercayaan terhadap kemampuan Charles Blondin. Sehingga dia berani mencoba. Karena dia manajernya. Jadi kalau dulu dikisahkan anaknya ya, ternyata ini manajernya.
Jadi yang dia gendong tuh orang dewasa, berdua berjalan di seutas tambang. Kenapa manajernya berani? Karena manajernya yakin akan kemampuan kekuatannya. Apakah kita meragukan kemampuan Tuhan yang bisa menolong kita? Kalau ada seorang manusia yakin akan kemampuan seorang akrobat ini, apakah kita ragu akan kemampuan Tuhan? Jangan pernah ragu. Tuhan lebih hebat dari Charles Blondin. Yang ketiga, Paulus mendapatkan kekuatan keyakinan panggilan. Waktu dia berjalan sendiri, dia merenungkan panggilan hidupnya. Sebagai rasul yang setia memberitakan Injil dan membangun banyak jemaat di bangsa-bangsa lain, dia merenungkan perjalanan akhir hidupnya. Sesudah diselamatkan, maka kesetiaannya terhadap panggilan Tuhan harus dijaga. Paulus menyadari nilai yang terpenting dari tujuan hidupnya, memelihara panggilan Tuhan. Itu dia sampaikan kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 7 dan 8. So, tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Baca sama-sama. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi Paulus mengenang panggilan dan tujuan, maka dia bersemangat. Itu sebabnya dia memutuskan cepat-cepat ke Yerusalem, meskipun di sana bahaya yang besar menanti dia. Waktu dia ketemu kawanan penatua Efesus yang berjumpa di pantai, karena dia tidak mampir, seperti tadi saya sempat cerita, dia menyampaikan kisah ini. Mari kita baca. Ini yang diyakinin Paulus, dan ini yang diterimanya dari Roh Kudus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Baca keras-keras. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Pegang prinsip ini, saudara. Penyertaan Tuhan tidak berarti dia membuat jalan hidupmu menjadi mudah. Jangan cengeng. Waktu Allah membuat perjalanan hidupmu dalam rancangannya, dia mengizinkan satu kurikulum yang mungkin Anda harus ada jalan salib, jalan air mata, jalan seorang diri. Tetapi Tuhan ingin kita seperti Paulus, tidak menghiraukan sampai kita menyelesaikan semuanya. Haleluya. Inilah kesimpulannya. Dalam situasi sekarang, apa yang kita fokuskan? Maukah kita mengambil waktu untuk menyendiri bersama Tuhan, seperti Paulus, seperti Yesus, untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih intim dengannya dalam situasi sekarang ini. Jangan situasi ini menjauhkan dirimu dengan Tuhan. Jangan engkau sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya satu hari tidak berguna dalam kekekalan. Camkan ini, karena Anda hanya hidup satu kali. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun hubungan intim dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah serius dengan hidupmu, karena hidupmu cuma satu kali. Cukup makan, cukup pakaian, cukup kebutuhan primer. Jadikan itu sebagai sebuah cara untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut, jangan jadi lemah, jangan membandingkan dengan orang lain. Hiduplah seperti Tuhan merancang hidupmu. Penuhi panggilannya. Jangan ada orang yang sibuk dengan hal-hal yang gak berguna bagi kerohanian dan kekekalannya. Sungguh, saya menyampaikan ini supaya kita menangkap kebenaran. Untuk apa pandemi yang panjang ini diizinkan Tuhan? Dia pasti punya tujuan untuk membuat gereja murni, gereja-gereja kosong. Karena harus kembali kepada gereja adalah organisme ilahi yang bisa hidup
ketika dia bergantung dengan Tuhan. Bukan karena gedung, bukan karena peralatan musik, tapi seorang yang bisa hidup karena Tuhan hidup dan roh Tuhan ada di dalam dirinya. Mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dimanapun dia berada, tanpa fasilitas tambahan apapun, sebab Roh Kudus ada di dalam hatinya. Dia butuh firman, dia butuh Alkitab, dia butuh Roh Kudus, dia butuh kasih setia Tuhan, dan itu ada semua pada kita. Jangan sia-siakan dan abaikan itu. Yang lain itu cuma tambahan. Pertajam fokus terhadap panggilan Tuhan agar berkemenangan dalam perlombaan iman. Ayat terakhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdiri. Tuhan, Engkau melihat kami semua pagi hari ini, baik kami yang di sini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biarlah kami menangkap kehendak-Mu, pengertian yang terdalam, melalui peristiwa kehidupan yang kami alami, yang seluruh bangsa mengalaminya, supaya kami sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada untuk membangun persekutuan intim dengan Tuhan, mengenal kehendak-Mu, mengenal Engkau, dan semakin fokus pada tujuan dalam kami menyelesaikan misi kami dalam hidup di bumi ini. Tuhan, anugerahkan kekuatan yang melimpah atas kami, memberkati kami seperti Engkau memberkati dan menyertai David Livingstone, menyertai hamba-hamba-Mu para orang kudus di sepanjang zaman, menyertai kami semua dalam setiap pergumulan hidup kami, perjalanan hidup kami. Jangan biarkan kami kehilangan fokus kepada rancangan kekal Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh membuat prioritas dalam hidup ini apa yang penting dan yang berguna bagi hidup kekal kami. Kami mau mengejar dan mengumpulkannya selama kami masih hidup. Tuhan, anugerahkan kebaikan-Mu, rahmat-Mu, kasih karunia-Mu kepada setiap kami, supaya kami terus bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan, menjadi semakin serupa seperti Engkau. Berkati kami, supaya kami memberkati orang lain, menuntun orang-orang datang kepada Tuhan, dimanapun kami berada. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah atas-Mu berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Silakan bersaat teduh.